Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu nasarahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman ajma'in. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahil alamin. Pemirsa Basnas Majlis TV yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama patut kita bersyukur dalam kesempatan ini melalui udara kita bisa bertatap muka, bisa bersilaturahim walaupun dari kejauhan, tetapi tidak mengurangi makna kedekatan hati kita dan pikiran kita. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat dan para pengikutnya yang insya Allah kita termasuk di antaranya. Dalam kesempatan ini saya diberikan bahasan terkait tentang makna peristiwa di Isra dan di Mi'rajkannya Nabi besar Muhammad SAW. Isra yang melambangkan perjalanan horizontal dari Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa, masjid yang terjauh di Palestina. Mi'raj sebagai gambaran vertikal hubungan manusia dengan Sang Pencipta, di mana Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa kemudian hingga ke Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha diriwayatkan oleh para ulama adalah di atas langit yang ketujuh, bahkan melampauinya. Sidratil Muntaha dalam perspektif para mufassir adalah satu tempat yang terjauh, yang kalau dalam pandangan Imam Ar-Razi yang namanya Isra itu perjalanan dari alam syahadah ke alam syahadah, sedangkan yang namanya Mi'raj perjalanan dari alam syahadah kepada alam ghaib, bahkan ghaibil ghaib. Nah, sementara kalimat sidrah dalam berbagai rujukan tafsir, sidrah itu artinya pohon bidara. Dan pohon bidara itu macam-macam. Ada bidara laut, ada bidara darat, ada macam-macam lah. Tetapi dalam referensi tertentu yang namanya bidara itu, pohon bidara itu adalah lambang kearifan, lambang kedewasaan, lambang ketakwaan. Sebagaimana semua negara atau semua lingkungan adat dimanapun kadangkala punya simbol-simbol yang menjadi lambang. Kebetulan saya dari Kuningan, itu lambangnya Kuningan itu kota Kuningan, ya kuda Kuningan, kudanya kecil. Kalau di Betawi simbolnya, kalau orang mau nikahan simbolnya roti buaya. Kenapa roti buaya? Karena buaya itu melambangkan kesetiaan. Sungguhnya nggak ada perjodohan yang paling setia kecuali buaya.
Buaya itu setia, jadi kalau sudah ditinggalkan oleh pasangannya, dia nggak cari pasangan yang lain. Demikian pula, di Mekah itu ada simbol yang namanya Namiroh. Namiroh itu artinya singa betina, simbol bagi wanita agresif. Ya, jadi kalau ada wanita agresif, galak, lincah, itu namanya singa betina. Sedangkan pohon sidroh itu adalah pohon kearifan, pohon ketakwaan, pohon kebajikan. Ini bisa dimaknai bahwa Rasulullah SAW itu hingga ke Sidratil Muntaha bukan saja secara lahiriah, jasmaniah, sampai ke tempat yang namanya tertinggi, Sidratil Muntaha, Al-Muntaha tertinggi, tetapi juga secara spiritual Rasulullah SAW mencapai satu kearifan yang tertinggi, dan tidak ada manusia yang terarif di muka bumi ini kecuali beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan modal inilah sebabnya setelah hijrah ke Madinah hanya 10 tahun bisa membangun peradaban Madinah yang tadinya bernama Yathrib. Yathrib itu artinya ya cela, karena penduduknya saling mencela, saling menyudutkan. Kemudian setelah dibina oleh Rasulullah SAW dengan tuntunan wahyu yang diwahyukan kepadanya, maka jadilah subhanallah, jadi namanya Madinah. Madinah itu artinya kota. Nah, itulah sebabnya sampai lahir konstitusi pertama di dunia yang sekarang menjadi rujukan, itu disebut dengan Shahifah yang 47 pasal itu. Jadi menjadi negara yang modern. Nah, dengan modal kearifan inilah sesungguhnya merupakan iktibar. Isra Mi'raj ini memberikan makna kepada kita. Jadi kalau kita mau jadi pemimpin di level apapun, maka kita harus punya modal kearifan itu. Modal kearifan dalam batas waktu yang mungkin sebagai yang bukan nabi. Nah, inilah entah itu dari pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat, pemimpin termasuk itu lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, sampai presiden, itu harus punya modal kearifan. Nah, karena itu hasil dari Mi'raj Rasulullah SAW itu menurut tafsir Ibnu Katsir, itu Rasulullah membawa oleh-oleh, membawa hadiah, tufah untuk umatnya. Ya, hadiah itu ada 3 poin. Pertama, yang didapatkan oleh Rasulullah SAW dari Sidratil Muntaha itu, yang pertama adalah sholat 5 waktu. Dan yang kedua, yaitu surat Al-Baqarah ayat 2 ayat terakhir. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana walikal masir, dan seterusnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, dan sampai akhir ayat. Dan poin yang ketiga yang didapat oleh Rasulullah itu adalah ampunan bagi umatnya yang tidak melakukan perbuatan syirik. Itu jaminan, garansi bahwa dosa-dosa itu akan diampuni selain dosa syirik. Dosa syirik. Jadi 3 poin. Nah, kenapa harus sholat? Karena sholat itu disebut oleh
kalangan ulama muhaqqiqin atau mutasawwifin itu mi'rajnya orang-orang mukmin. As-salatu mi'rajul mu'minin. Ya, salat itu mi'rajnya orang-orang beriman. Nah, kenapa mi'raj orang beriman? Karena dalam salat itu ada yang namanya rukun qauliyah. Rukun qauliyah dalam salat itu adalah surat Al-Fatihah, yang dikenal juga Ummul Kitab atau Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang dari Bismillahirrahmanirrahim hingga waladhdallin. Nah, ternyata dalam perspektif Imam Ar-Razi, dalam surat Al-Fatihah itu terkandung 7 pintu surga, yang sesungguhnya pintu surga itu 8. Tapi yang pertama adalah babul ma'rifah, pintu pemahaman, pintu pengetahuan, pintu ilmu. Nah, yang 7 pintunya, yang pertama dalam surat Al-Fatihah itu yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yaitu yang disebut dengan pintu ingat, babu zikri. Nah, itu namanya pintu surga. Makanya kita disuruh ingat terus. Yang kedua, babu syukri, alhamdulillahirabbil alamin, pintu berterima kasih atau bersyukur. Dan yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim, namanya pintu harapan, pintu optimisme, Ar-Roja, babur roja. Dan yang keempat, Maliki Yaumiddin, babul khauf, pintu takut, dimana kita tidak boleh takut kecuali hanya takut kepada Allah. Ya. Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini disebut dengan pintu ikhlas, babul ikhlas. Ya, karena na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, ini yang disebut dengan babu doa, pintu doa. Dan yang ketujuh adalah pintu babul iqtida, pintu keteladanan. Nah, dengan memakrifati surat Al-Fatihah ini, maka infatahat abwabul jannah, maka terbukalah yang namanya pintu surga secara otomatis. Nah, sementara ya pemirsa Basas Bazis TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara yang kedua, kenapa surat Al-Baqarah yang didapatkan oleh Rasulullah dari Sidratil Muntaha itu? Karena di ayat yang terakhir ya, itu menunjukkan ada 7 hal, 7 poin yang harus disadari oleh kita semuanya, yang nanti ilatnya, obatnya atau solusinya adalah 7 pintu yang disebutkan dalam surat Al-Fatihah. Yang pertama disebutkan dalam surat Al-Baqarah tadi itu, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa atina aw akhtana. Ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan hukumi kami dikala kami tersalah dan terlupa. Ini menunjukkan bahwa manusia itu gudangnya salah dan gudangnya lupa. Makanya diingatkan oleh Allah agar manusia itu selalu ingat. Nah, Bismillahirrahmanirrahim itu ingat. Nah, jadi dengan pintu ingat ini manusia ingat. Mau melakukan apapun, mau tidur ingat Allah, bangun tidur ingat Allah, mau masuk kamar mandi ingat Allah, keluar kamar mandi ingat Allah, ya apapun, apalagi mau bekerja. Dan yang kedua, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Ya Allah, jangan bebankan kepada kami beban berat yang telah Kau pikulkan terhadap orang-orang sebelum kami. Nah, ini manusia itu tidak ada yang tidak mempunyai beban berat.
Tetapi jangan sampai beban berat itu seperti yang dibebankan kepada para nabi yang sangat luar biasa. Ya, oleh karena itu, jikalau ada satu beban berat dalam kehidupan ini, solusinya adalah syukuri apa yang ada. Ya, syukuri sesuatu yang kita miliki dengan tetap berharap sesuatu yang belum kita miliki. Berharap. Dan yang ketiga, Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, jangan kau pikulkan kepada kami sesuatu yang kami tidak mampu memikulnya. Ini artinya apa? Kalau kita berharap, jangan sesuatu yang memberatkan kita, tapi sesuatu yang kira-kiranya cocok bagi kita. Nah, ini yang disebut dengan pintu roja, ya, yang disebut dengan pintu roja, pintu harapan. Makanya kita harus bertawakal. Kalau kita berdoa, harus pasrah. Mana yang terbaik menurut Allah buat kita. Jangan kita memaksa, ya, karena belum tentu apa yang kita pinta sesuai dengan kapasitas kita, sehingga kita bisa lupa daratan. Nah, kemudian yang keempat, Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bi wa'fu anna. Ya Allah, ampunilah kami, maafkan kami. Ini adalah setiap manusia punya dosa vertikal. Ya, dosa yang vertikal yang langsung dengan Allah. Kita lalai sholat, kita lalai zakat, kita lalai haji, padahal kita punya kemampuan, kita lalai puasa. Maka, nah, harusnya di sini babul khauf. Maka solusinya, jangan kita pernah merasa takut dalam kehidupan dunia, takut miskin, takut tidak punya harta, takut mati dan sebagainya, kecuali takut di hari pembalasan. Itulah sebabnya kita disuruh, ya, karena Yaumiddin itu ya hanya nanti Allah yang akan mempunyai maaf. Nah, di bulan Ramadan kita disuruh, ya, membaca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kemudian waghfir lana, ampunilah kami. Nah, ini dosa horizontal. Kita banyak berbuat salah dengan orang tua kita. Kalau yang sudah berkeluarga punya anak, dengan anak kita, kemudian dengan istri kita, dengan suami kita, dengan teman-teman, maka banyak-banyaklah kita mohon ampun. Waghfir lana, ya, setelah Maliki yaumiddin, iya karena budu ekresen. Nah, dikala kita minta maaf atau minta ampun kepada Allah yang sifatnya horizontal, itu harus ikhlas, pentupi ikhlas. Ya, warhamna, kasihanilah kami ya Allah. Untuk kita mendapatkan rahmat Allah, maka dalam surat Al-Fatihah ada ihdinas siratal mustaqim. Itu namanya pintu doa. Jangan kita pelit dengan doa. Itu solusinya. Dan yang ketujuh, fansurna alal qawmil kafirin, bahwa kita pasti punya musuh. Dan musuh yang paling dahsyat adalah nafsu dan ada dalam diri kita. Dan musuh juga ada dari setan dan ada dari manusia. Makanya kita harus menteladani Rasulullah, babul iktida. Ya, dengan keteladanan Rasulullah, maka musuh-musuh itu nanti akan menyingkir dengan sendirinya. Bagaimana caranya? Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh telah banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita, maka kita bersyukurlah dan berbuatlah kita maksimal buat perbuatan baik yang disebut berkurban, wanhar. Maka dengan rutin kita bersyukur, dengan rutin kita melakukan kebajikan-kebajikan, maka insya Allah inna syani'aka wal abtar, musuh-musuh kita itu akan menjadi punah. Ya, musuh-musuh kita akan menjadi punah, artinya akan kecelek. Nah, itulah sebabnya kesabaran itu sangat luar biasa. Tetapi kesabaran yang diisi dengan syukur dan berbuat kebajikan secara terus-menerus, tidak boleh berhenti. Nah, insya Allah dengan hal yang seperti itu, maka insya Allah kita akan mencapai satu tingkatan kearifan berdasarkan kemampuan yang kita miliki. Karena itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
ya, sesuai dengan beban yang ada dalam diri kita masing-masing. Saya kira inilah pemirsa Basas Bajis TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada hikmah dan manfaatnya, yang benar dari Allah, yang keliru dari saya sendiri. Semoga Allah mengampuni dan kita semuanya memaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.